Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang akuntansi manajemen bab penentuan harga pokok berdasarkan proses. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Lailatul Hasanah NIM 048, dan rekan saya Tiara Sabila Adani NIM 049, ada Ahmad Nur Faizin NIM 050, ada Torik Arya NIM 059, dan Robiatul Adawiyah NIM 113. Nah, selamat menyaksikan video kami teman-teman semua. Saya Lailatul Hasanah NIM 72114180048. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kegiatan produksi berdasarkan proses. Proses produksi membantu dalam menentukan cara terbaik dalam menghitung biayanya. Dalam situasi tersebut, sebagian besar produk yang sejenis melalui sejumlah proses yang identik karena setiap produk dalam lini produk memiliki proses yang siap menerima bahan waktu, tenaga kerja, dan overhead yang sama. Maka tidak perlu mengakumulasikan biaya-biaya berdasarkan batch tersebut. Nah, untuk penentuan harga pokok berdasarkan proses dapat berjalan dengan baik saat produk-produk tersebut relatif homogen melalui serangkaian proses dan menerima jumlah produksi yang sama. Nah, sebagai contoh lingkungan penentuan harga pokok produksi di dalam buku yaitu perusahaan Health Blend National Supplement menggunakan 3 proses, yaitu proses pencampuran atau pengambilan, proses pengapsulan, dan proses pembotolan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis proses. Terdapat 2 jenis proses dalam penentuan harga pokok, yaitu pemrosesan sekuensial dan pemrosesan paralel. Yang pertama yaitu pemrosesan sekuensial. Pemrosesan sekuensial mengharuskan semua unit melalui suatu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya secara berurutan. Nah, berdasarkan contoh gambar yang terdapat di PowerPoint, dapat kita ketahui bahwa dalam sebuah perusahaan yang berdasarkan proses, seluruh unit biasanya akan melalui beberapa departemen, di mana setiap departemen atau proses tersebut membawa sebuah produk satu langkah lebih dekat ke tingkat penyelesaian. Untuk yang kedua yaitu pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel adalah pola pemrosesan yang lain mengharuskan 2 atau lebih proses sekuensial untuk menghasilkan barang jadi. Nah, terdapat juga bentuk pemrosesan paralel lain. Namun, pola pemrosesan apapun yang ada di dalam perusahaan, seluruh unit yang akan diproduksi di berbagai hal memiliki kesamaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana arus biaya melalui akun-akun dalam penentuan harga pokok proses. Arus biaya produksi untuk sebuah sistem penentuan harga pokok proses umumnya sama seperti yang terjadi dalam sistem penentuan harga pokok pesanan, yaitu saat bahan baku dibeli, biaya bahan baku tersebut akan mengalir melalui persediaan bahan baku. Nah, akan tetapi, walaupun arus biaya harga pokok proses dan pesanan biasanya mirip, terdapat beberapa perbedaan, yaitu dalam sistem penentuan harga pokok proses, setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses sendiri-sendiri. Sedangkan saat barang telah selesai dalam satu departemen, kemudian pindah ke departemen berikutnya, maka biaya yang akan dilampirkan ke barang yang dipindahkan juga berpindah ke departemen berikutnya. Menjelaskan tentang mengakumulasikan biaya dalam laporan produksi. Laporan produksi adalah sebuah dokumen yang mengikhtisarkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk suatu waktu periode tertentu. Laporan produksi ini memberikan informasi tentang unit fisik yang diproses dalam sebuah departemen dan biaya produksi yang menyertainya. Oleh karena itu, laporan produksi dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut. Yang bagian yang pertama yaitu bagian unit informasi dan bagian informasi biaya. Bagian unit informasi terdiri dari 2 hal, yaitu unit untuk dipertanggungjawabkan dan unit yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan bagian informasi biaya dibagi juga menjadi 2 hal, yaitu biaya yang dipertanggungjawabkan serta biaya untuk dipertanggungjawabkan. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang perusahaan jasa. Banyaknya jasa yang diperoleh sangatlah cepat sehingga tidak ada persediaan barang dalam proses. Oleh karena itu, penentuan harga pokok proses untuk jasa relatif sederhana. Nah, untuk rumus yang dapat digunakan dalam memperoleh harga pokok proses di perusahaan jasa yaitu biaya per unitnya dapat diperoleh dari total biaya seluruh periode dibagi dengan
jumlah jasa yang telah disediakan. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, dapat juga beroperasi tanpa memiliki persediaan barang dalam proses dalam jumlah yang sangat besar. Nah, biaya-biaya yang dikumpulkan oleh sel untuk periode waktu tertentu ini merupakan output dari sel yang diukur untuk periode waktu yang sama. Nah, untuk rumus yang dapat digunakan. Nama saya Tiara Sabila Adhani, NIM 049. Pengaruh persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok proses. Perhitungan biaya per unit untuk pekerjaan yang dilakukan selama satu periode adalah bagian terpenting dari laporan produksi. Biaya per unit ini dibutuhkan baik untuk menghitung biaya barang yang dipindahkan dari sebuah departemen maupun untuk menilai persediaan barang dalam proses akhir. Unit masih belum selesai dan masih ada pada akhir periode. Secara konseptual, menghitung biaya per unit adalah hal yang mudah, hanya membagi total biaya dengan jumlah yang diproduksi. Hitung unit produksi ekuivalen. Contohnya, data pada bulan Oktober 1000 unit selesai, barang dalam proses akhir 600 unit dan 25% selesai. Diminta, hitunglah unit ekuivalen untuk Oktober, yaitu dengan cara unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah unit pada barang dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian, sama dengan 1000 ditambah 600 dikali 25%. Pertama kita hitungnya 600 dikali 25% dulu, lalu ditambahkan 1000, sama dengan 1150 unit ekuivalen. Mengukur output dan membebankan biaya. Contohnya, biaya produksi dalam sebuah periode adalah $11.500. Unit yang dipindahkan keluar 1000 unit. Unit pada barang dalam proses akhir 600. 25% selesai. Diminta yang pertama, hitunglah biaya per unit. Yang kedua, hitunglah biaya dari barang yang dipindahkan keluar dan biaya dari barang dalam proses akhir. Caranya, yang pertama, unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah dalam kurung unit pada barang dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian, yang sama dengan 1000 ditambah 600 dikali 25%, sama dengan 1150 unit ekuivalen. Biaya per unit ekuivalen sama dengan total biaya dibagi unit ekuivalen, sama dengan $11.500 dibagi 1150 unit, yang sama dengan $10. Soal yang kedua. Yang pertama, kita menghitung biaya barang yang dipindahkan keluar. Itu sama dengan $10 per unit dikali 1000 unit ekuivalen, sama dengan $10.000. Yang kedua itu biaya dari barang dalam proses akhir, sama dengan $10 per unit dikali 150 unit ekuivalen, sama dengan $1.500. Terdapat dua metode memperlakukan persediaan barang dalam proses akhir, yaitu metode penentuan harga pokok rata-rata tertimbang dan metode penentuan harga pokok FIFO. Yang pertama, metode penentuan harga pokok rata-rata tertimbang, yaitu menggabungkan biaya persediaan awal dan pekerjaan yang dilakukan dengan biaya dan pekerjaan periode terkini untuk menghitung biaya per unit periode ini. Pada dasarnya, biaya dan pekerjaan yang dibawa dari periode sebelumnya diperhitungkan seakan-akan berasal dari periode terkini. Oleh karena itu, pekerjaan dan biaya persediaan awal disatukan dengan pekerjaan dan biaya terkini, dan biaya per unit rata-rata dihitung dan dibebankan ke unit yang dipindahkan keluar dan unit yang tersisa dalam persediaan akhir. Yang kedua, metode penentuan harga pokok FIFO,
yaitu memisahkan pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen dalam persediaan awal dari pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen yang diproduksi selama periode terkini. Hanya pekerjaan dan biaya terkini yang digunakan untuk menghitung biaya per unit periode terkini. Jadi, perbedaannya antara metode FIFO dengan rata-rata tertimbang yaitu kalau FIFO memperlakukan pekerjaan dan biaya pada barang dalam proses awal secara terpisah dari pekerjaan dan biaya dari periode terkini. Sedangkan kalau rata-rata tertimbang itu mengambil pekerjaan dan biaya dari barang dalam proses awal dan menghitungnya seakan-akan termasuk dalam pekerjaan dan biaya periode terkini. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami tentang penentuan harga pokok rata-rata tertimbang. Metode penentuan harga pokok rata-rata tertimbang memperlakukan biaya persediaan awal dan output ekuivalen yang menyertainya seakan-akan dikerjakan dalam periode terkini. Hal ini dilakukan untuk biaya dengan menambahkan biaya produksi pada barang dalam proses awal ke biaya produksi yang dikeluarkan selama periode terkini. Total biaya diperlakukan seakan-akan itu merupakan total biaya produksi periode terkini. Hal yang sama, output persediaan awal dan output periode terkini digabungkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Dalam metode rata-rata tertimbang, unit output ekuivalen dihitung dengan menambahkan unit yang telah selesai ke unit ke ekuivalen pada barang dalam proses akhir. Oleh karena itu, unit-unit tersebut dihitung sebagai bagian dari unit output ekuivalen periode terkini. Selanjutnya, mengukur output dan membebankan biaya pada metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang menghitung pekerjaan dan biaya dari periode sebelumnya pada barang dalam proses awal seakan-akan dikerjakan pada periode terkini. Oleh karena itu, unit ekuivalen di sini ialah unit yang telah selesai pada periode terkini, ditambahkan dengan unit ekuivalen pada barang dalam proses akhir. Biaya per unit diperoleh dengan membagi penjumlahan biaya pada barang dalam proses awal dan biaya periode terkini dengan unit ekuivalen rata-rata tertimbang. Seperti yang tertera dalam PPT, di mana terdapat informasi terkait dengan produksi yang dilakukan oleh Cornerstone 6.4 pada halaman 324, di mana kita di sini akan menghitung output untuk bulan Juni dan beban biaya ke unit yang akan dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Dalam Cornerstone 6.4 tersebut mengilustrasikan bahwa biaya dari barang dalam proses awal digabungkan dengan biaya yang telah ditambahkan ke produksi selama bulan Juli. Total biaya gabungan tersebut ialah sebesar $13.650 dibagi dengan jumlah output untuk memperoleh biaya per unit yang kemudian digunakan untuk membebankan biaya atas unit yang dipindahkan keluar dan atas unit pada barang dalam proses akhir. Pada sisi output, perlu untuk memberikan perhatian terhadap tingkat penyelesaian dari seluruh unit pada akhir periode. Tidak perlu dibandingkan dengan persentase penyelesaian dari persediaan dalam proses awal. Satu-satunya permasalahan yaitu apakah unit-unit pada barang dan proses awal telah selesai atau belum pada akhir Juli. Oleh karena itu, unit-unit ekuivalen dihitung dengan menggabungkan usaha-usaha produksi dari bulan Juni dan bulan Juli. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan laporan produksi, di mana dalam penyusunan laporan produksi ini terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu analisis arus fisik, yang kedua perhitungan unit ekuivalen, yang ketiga perhitungan biaya per unit, yang keempat yaitu penilaian persediaan atau barang yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi biaya. Untuk langkah yang pertama yaitu analisis arus fisik. Tujuan dari analisis arus fisik yaitu untuk menelusuri unit produksi secara fisik. Unit fisik bukanlah unit ekuivalen. Unit fisik adalah unit yang berada dalam setiap tahapan penyelesaian. Dalam daftar arus fisik, seperti yang diperlihatkan oleh Cornerstone 6.5 untuk departemen pencampuran, memberikan analisis tentang arus fisik dari unit-unit.
Dalam menyusun daftar informasi tersebut, kita harus menghitung dua perhitungan. Yang pertama yaitu unit yang dimulai dan diselesaikan, dan yang kedua yaitu unit yang akan dimulai. Untuk menghitung unit yang dimulai dan diselesaikan, kita hanya mengurangkan total unit yang selesai dikurangkan dengan unit pada barang dalam proses awal. Sedangkan untuk unit yang dimulai, kita menambahkan unit yang dimulai dan diselesaikan ditambah dengan unit pada barang dalam proses akhir. Seperti yang tertera dalam PPT, contoh kasusnya yaitu pada halaman 326, di mana dalam kasus tersebut kita menghitung unit yang dimulai dan diselesaikan. Sesuai dengan informasi produksi yang tertera, unit yang dimulai dan diselesaikan yaitu sebesar 30.000, di mana ini didapat dari 50.000 dikurangi dengan 20.000. Selanjutnya yaitu unit yang akan dimulai. Unit yang dimulai itu kita hanya menambahkan unit yang dimulai dan diselesaikan ditambah dengan unit pada barang dan proses akhir, yaitu 30.000 ditambah 10.000 sama dengan 40. Langkah yang kedua yaitu perhitungan unit ekuivalen. Dalam perhitungan unit ekuivalen memudahkan kita dalam membebankan biaya per departemen menjadi biaya per unit. Seperti yang bisa Anda lihat dalam PPT, bahwa output pada bulan Juli diukur sebesar 52.000 dan 50.000 unit sudah selesai. Setelah 2.500 sudah dikeluarkan. Untuk persediaan awal sendiri terdapat 20.000 unit dalam persediaan awal dan telah selesai sebesar 75%. Persediaan awal ini telah dimasukkan ke dalam 50.000 unit yang telah selesai dan dipindahkan keluar selama bulan Juli. Oleh karena itu, dalam metode rata-rata tertimbang memperlakukan unit dalam persediaan awal seakan-akan dimulai dan diselesaikan selama bulan terkini. Hal ini menyebabkan daftar unit ekuivalen yang diperlihatkan dalam langkah ini menunjukkan total unit yang telah selesai. Langkah yang ketiga yaitu perhitungan biaya per unit. Selain output, pada bulan Juli, biaya produksi bulan Juli juga diperlakukan untuk menghitung biaya per unit. Metode rata-rata tertimbang memasukkan biaya produksi yang terkait dengan unit-unit pada barang dan proses awal dan menghitung biayanya seakan-akan terjadi pada bulan Juli. Dalam perhitungan biaya per unit, kita akan menghitung dua perhitungan, yaitu total biaya produksi bulan Juli dan biaya per unit. Untuk menghitung total biaya produksi bulan Juli, kita menambahkan barang dalam proses awal dan ditambahkan dengan biaya yang ditambahkan pada bulan Juli. Seperti $3.525 ditambah $10.125, maka hasilnya yaitu sebesar 13.650. Selanjutnya itu menghitung biaya per unit. Total biaya per unit dibagi dengan unit ekuivalen pada bulan Juli. Misalnya $13.560 dibagi dengan 52.500, maka hasilnya yaitu $0,25. Langkah yang keempat yaitu penilaian persediaan, di mana kita akan menilai persediaan berdasarkan perhitungan pada halaman 324 pada informasi 6.4, di mana dalam perhitungan tersebut memperlihatkan bagaimana menilai barang yang dipindahkan keluar dari barang dalam proses akhir, seperti unit yang telah selesai, unit ekuivalen pada barang dalam proses akhir, maupun biaya per unit, di mana keseluruhan tersebut digunakan untuk menilai baik barang yang dipindahkan keluar maupun barang dalam proses akhir. Langkah yang kelima yaitu rekonsiliasi biaya. Rekonsiliasi biaya ini digunakan untuk memeriksa apakah biaya untuk dipertanggungjawabkan tepat sama dengan yang dibebankan ke persediaan. Dan ingatlah bahwa total biaya yang dibebankan ke barang yang dipindahkan keluar dan ke barang dalam proses akhir harus sama dengan total biaya barang dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan selama periode terkini.
Selanjutnya yaitu evaluasi metode rata-rata tertimbang. Dalam evaluasi metode rata-rata tertimbang ada keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulannya sendiri yaitu terletak pada kemudahannya, di mana dengan memperlakukan unit barang dalam proses awal sebagai bagian dari periode terkini, seluruh unit ekuivalen menjadi bagian dari kategori yang sama saat menghitung biaya per unit. Oleh karena itu, perhitungan biaya per unit ini lebih sederhana. Selain memiliki keunggulan, evaluasi metode rata-rata juga memiliki kelemahan, seperti berkurangnya akurasi dalam perhitungan biaya per unit untuk output periode terkini dan untuk unit-unit barang dalam proses awal. Jika per unit dalam proses relatif stabil dari satu periode ke periode berikutnya, maka bisa dikatakan metode rata-rata tertimbang tersebut cukup akurat. Namun, jika harga dari input produksi meningkat secara signifikan dari satu periode ke periode berikutnya, maka biaya per unit dari output terkini menjadi lebih rendah dan biaya per unit dari barang dalam. Selanjutnya ini judulnya tentang lampiran 6A laporan produksi penentuan harga pokok first in first out. Terdapat beberapa perbedaan antara metode rata-rata dengan metode FIFO. Di antaranya itu, jika perubahan terjadi pada harga input produksi dari satu periode ke periode berikutnya, maka FIFO menghasilkan biaya per unit yang lebih akurat dibandingkan dengan metode rata-rata tertimbang. Biaya per unit lebih akurat berarti pengendalian biaya lebih baik, penetapan harga yang lebih baik, dan lain sebagainya. Jika periodenya pendek, misal seminggu atau sebulan, biaya per unit yang dihitung kedua metode tidak akan berbeda jauh. Dalam hal ini, FIFO memiliki sedikit jika ada untuk diberikan dibandingkan dengan metode rata-rata tertimbang. Hal ini yang memungkinkan pada metode rata-rata tertimbang banyak digunakan. Karena FIFO mengeluarkan pekerjaan dan biaya dari departemen sebelumnya, perlu untuk membuat dua kelompok dari unit-unit yang telah selesai. Unit-unit pada barang dalam proses awal, dalam hal ini metode FIFO mengasumsikan bahwa unit pada barang dalam proses awal diselesaikan lebih dulu sebelum unit-unit lain mulai dikerjakan. Unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode terkini. Jadi di metode first in first out ini yang lebih dari satu departemen barang dalam proses awalnya itu dikeluarkan, tidak dicampur dengan biaya yang dikeluarkan pada periode sekarang, tidak seperti metode rata-rata. Kemudian ada contoh metode FIFO. Di situ di contoh 6.9 dengan FIFO, unit ekuivalen barang dalam proses awal periode sebelumnya tidak diperhitungkan dalam. Contoh metode FIFO bisa dilihat di halaman 6.9. Di situ ada contoh menghitung output dan pembebanan biaya menggunakan metode FIFO. Di situ informasinya ada informasi produksi, ada berapa unit yang diproses, kemudian unit yang selesai dan dipindahkan keluar. Bisa dilihat jawabannya di sebaliknya itu, bahwa di metode FIFO dia itu mengeluarkan biaya barang dalam proses awal yang berasal dari periode sebelumnya. Jadi dipisah dan tidak masuk ke biaya per unit. Kemudian lalu berikutnya ada 5 langkah untuk membiayakan produksi. Langkah pertama ada analisis arus fisik. Kemudian langkah kedua perhitungan biaya ekuivalen, langkah ketiga perhitungan biaya per unit, langkah keempat penilaian persediaan, dan langkah terakhir atau langkah 5 adalah rekonsiliasi biaya. Di langkah pertama, tujuan arus fisik ini adalah untuk menelusuri produk fisik. Contohnya bisa dilihat di halaman 339 tampilan 6.5. Kemudian langkah kedua yaitu perhitungan biaya ekuivalen. Dari langkah ini segera tampak suatu perbedaan antara rata-rata tertimbang dan FIFO. Pada FIFO, unit ekuivalen BDP awal tidak dihitung sebagai bagian dari total pekerjaan ekuivalen.
Kemudian langkah ketiga, perhitungan biaya per unit. Perhitungan biaya per unit, perhatikan di sini bahwa biaya dari persediaan awal dikeluarkan dari perhitungan biaya per unit. Kemudian langkah keempat, penilaian persediaan. Saat menilai barang yang dipindahkan keluar, perbedaan yang signifikan muncul antara metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Kemudian langkah terakhir adalah rekonsiliasi biaya. Rekonsiliasi biaya, di langkah ini biaya yang dibebankan sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan, dan dengan selesainya langkah ini maka laporan produksi dapat dibuat. Contoh laporan produksi metode FIFO itu bisa dilihat di halaman 341. Di halaman 341 di contoh 6.10. Seperti yang sudah pernah dipelajari di mata kuliah akuntansi biaya, di sini laporan produksi terdiri dari informasi unit, kemudian ada informasi biaya, kemudian bisa didapatkan biaya yang dipertanggungjawabkan. Contohnya ini menggunakan informasi yang sama yang digunakan di Health Band Company. Ya, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada input berganda dan departemen berganda. Pembebanan input produksi yang tidak seragam atau tidak merata dengan mengasumsikan pembebanan biaya konversi yang tidak seragam atau tenaga kerja tidak langsung dan overhead menjadi masuk akal. Input tenaga kerja langsung biasanya diperlukan sepanjang proses dan overhead biasanya dibebankan secara seragam. Contohnya ada di buku halaman di contoh 6.7. Selanjutnya ada departemen lebih dari satu. Departemen yang menerima barang yang dipindahkan ke dalam akan memiliki 3 kelompok input. Yang pertama ada 1 untuk bahan baku yang diterima dari departemen sebelumnya, 1 untuk bahan baku yang ditambahkan, dan 1 untuk biaya konversi. Dalam menangani barang yang diterima dari departemen sebelumnya, dua hal ini harus diingat. Yang pertama itu adalah biaya dari bahan baku ini adalah biaya dari barang yang dipindahkan dan dihitung dalam departemen sebelumnya. Selanjutnya ada unit yang dimulai di departemen berikutnya berkaitan dengan unit yang dipindahkan dari departemen sebelumnya. Asumsikan saja bahwa terdapat hubungan 1 lawan 1 di antara ukuran-ukuran output dari kedua departemen.